kau pikir Paulus ya? Nih Nabi Muhammad itu memberikan hukum, karena hukum itu pasti relevan. Ini aku kasih kau dalil satu ya. Nah gini caranya kau diskusi itu bawa dalil ya. Mana tadi? Ini Al-Qur'annya. Nah nih. Mana ya? Nah ini dia. Nah ini. Nah kau tahu? Kalau kau tahu ini, kau baca dalam Al-Quran ini ya, pada dasarnya makanan itu halal, pada dasarnya makanan ya, bukan mayat ya. Kalau kau makan mayat nggak apa-apa, karena mayat menurut kau makanan. Segala sesuatu yang di bumi ini boleh kau makan. Coba kau tunjukkan kalau ada halalnya makan mayat, nggak ada di kitab kau. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel atau Yakub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad SAW, maka bawalah Taurat lalu bacakanlah jika kamu orang-orang betul. Kau tahu itu. Jadi ada hukuman kepada Bani Yakub dan kemudian Nabi Isa menghalalkannya. Di mana itu contohnya? Kau tengok ketika Isa turun, bahkan ketika hari Sabat saja, ya hari Sabat orang Yahudi tidak boleh ngapa-ngapain. Isa kau ngambil gandum, tahu kau? Isa ngambil gandum. Yesus kok Isa pula? Yesus ngambil gandum. Kau nuduh-nuduh Nabi Isa ke Nabi Muhammad, padahal Yesus kau yang merubah-rubah ini juga nih. Ya, nih aku tunjukkan kau. Nah kau kalau kau datang, kau diskusi sama aku. Nah, kau tengok ini Yesus ngambil gandum orang ini, nggak tahu aku udah minta izin apa enggak dia nih. Kau tuduh-tuduh Nabi kami pula. Aduh parah kau Mamat. Nah kau baca ini Matius pasal 12 ayat 1. Pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Mamat, kau pikir boleh? Kau pikir boleh ini kata orang Yahudi? Hah? Yesus kau datang-datang merubah-rubah ajaran Yahudi. Kau tuduh Nabi kami merubah ajaran orang Yahudi. Yesus kau aja merubah ajaran Yahudi. Boleh ngambil gandum pada hari Sabat. Kau pikir boleh? Hah? Baca itu. Oke, makanya dia dimarahi orang Yahudi. Nah, orang Yahudi diam-diam hari Sabat. Yesus kau keluyuran ngambil gandum. Ngambil gandum dia, nggak tahu aku apa dia udah minta sama orangnya. Kalau dia tidak minta sama orangnya itu namanya mencuri, tahu kau? Hah? Kalau ada orang memetik bulir gandum tanpa seizin orang lain itu namanya mancilo kalau bahasa Padangnya. Ngerti mancilo? Tahu? Nah, Matius 12 ayat 1. Mari kita lihat periskopnya. Matius 12 ayat 1. Ya. Last minute. Oke, 12 ayat 1. Pada waktu itu murid-murid memetik gandum pada Sabat. Pada waktu last minute, kau nggak ngerti bahasa Inggris ya? Last minute, ini terakhir. Parah kali. Pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi padanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan di Sabat. Woi, Yesus kau melanggar aturan hari Sabat. Yesus kau yang merubah-rubah ajaran. Patut Yesus kau dimatikan sama orang Yahudi. Pantaslah orang Yahudi marah. Kau iakan pula dia mati. Sementara orang Yahudi menuduh dia merubah ajaran Yahudi. Dilarang itu hari Sabat mencuri gandum. Kau parah kali. Semangat. Thank you. Oke, terima kasih. Oke. Saya lagi. Terima kasih Uni, kamu sudah menampilkan dalil-dalil bahwa kitab Taurat akan diubah. Memang fakta. Jadi dikencangin dikit Bang Mamat, suaranya dikencangin dikit. Oke, halo, sudah jelas Bang? Ya. Oke, begini. Terima kasih Bu Uti, Bu Ripa, kamu sudah menyampaikan dalil-dalil. Memang terbuktilah yang dibuatkan oleh kitab Taurat itu. Terbukti semua bahwa nanti akan ada pena si penulis akan mengubah kitab Taurat itu. Ya yang benar, di dalam kitab Taurat jelas tertulis bahwa unta itu haram. Tetapi setelah datang si penulis itu membuatnya unta itu jadi halal. Ya benar, apa yang kamu bacakan tadi terbukti memang nubuat itu. Akan ada nantinya, memang benar. Jadi terbuktilah nubuatan itu. Jadi mengenai gini Bu Ripa, mengenai yang tadi kau katakan memetik bulir itu, kan Yesus kan Tuhan di segala Tuhan di atas hari Sabat. Baru yang kedua, kamu bilang mencuri kepada Sabat. Di zaman itu ada suatu hukum yang diberikan kepada Israel pada bulan yang ketujuh atau bulan-bulan yang ketujuh, semua segala tanaman baik hewan atau semua hasil panen mereka nggak panen, tapi itu diberikan kepada orang-orang yang kebetulan lewat di situ atau kepada orang-orang miskin. Di sana bebas mengambilnya. Jadi buah panen yang ketujuh, hasil panen yang ketujuh itu dibiarkan supaya orang lain bisa mengambilnya. Gitu. Jadi gini. Jadi terima kasih Uni Ripa, kamu sudah gini. Aduh waktu saya loh, dari tadi saya diam loh. Gimana ini host? Bisa diskusi dengan Terus lanjut. Oke.
Bisa nggak diskusi dengan apa? Jadi gini, terima kasih Uniripa sudah menunjukkan ayat-ayat membuktikan bahwa suatu saat nanti kitab Taurat itu akan diubah-ubah, dan itu sudah terbukti saat zaman sekarang. Pena si penulis kitab Taurat itu terbukti lah sekarang. Di kitab Taurat masih jelas tertulis bahwa babi itu haram, dalam keadaan apapun tidak boleh dimakan. Walaupun gak ada makanan babi di hutan, dia dalam kehidupannya, dia hidup di hutan gak ada makanan, itu tetap haram, gak boleh dimakan. Karena jelas tertulis di kitab Imamat atau di kitab Ulangan, jelas tertulis barang siapa yang makan babi, dia akan mati, dimusnahkan. Gitu kalau kamu mau ambil dalil dari Taurat. Jadi gini, harus konsisten dong. Jadi apa yang kamu sampaikan tadi, ya emang benar. Ya benar, terbukti itu, nubuatan itu, bahwa ada yang akan mengubah-ubahnya. Ya iya, yang mengubah-ubahnya siapa? Yang menghalalkan unta, bahkan kotorannya dihalalkan. Kencing unta boleh diminum, katanya itu jadi obat. Kan lucu itu. Jadi yang menghalalkan, yang mengubah-ubah kitab itu siapa? Ya, pikirkan sendiri deh, gunakan sendiri logika akal sehat Anda. Siapa yang mengubah-ubah? Oke? Jadi gini Uniripa, kamu bilang Yesus mengubah. Kalau mengubah itu berarti nggak tertulis. Di kitab Perjanjian Lama masih jelas tertulis bahwa hari Sabat itu masih ada tertulis di situ, ada tertulis, nggak ada yang mengubah di situ. Kan konteks pembicaraan kita di sini kan siapa? Oke. Konteks yang kita bahas di sini Uniripa, siapakah yang mengubah-ubah isi ayat Alkitab terdahulu? Itu konteksnya. Konteksnya di situ. Jadi kita cari tahu di situ. Yang mengubah-ubah itu adalah ternyata yang nongol pada abad ke-7 yang silam. Karena dalam hukum kitab Taurat dikatakan babi itu dalam keadaan apapun nggak boleh dimakan. Tetapi setelah munculnya Muhammad abad ke-7, babi jadi halal jika bisa dimakan dalam hal-hal tertentu. Jadi yang mengubah siapa? Kamu tunjukkan tadi dalil bahwa kan ada yang mengubah-ubah. Iya benar. Itu sudah terbukti ada yang mengubah. Faktanya memang iya ada. Bahwa di kitab Taurat dikatakan unta haram. Ya, di kitab dikatakan si pengubah itu dikatakan halal. Yaitu babi dikatakan haram, gak boleh dimakan. Kalau dimakan itu akan dibunuh, dimusnahkan dari muka bumi ini. Ya di kitab yang nongol abad ke-7 berkata hal babi itu bisa dimakan dalam waktu-waktu tertentu. Konsisten hukumnya. Oke, lanjut. Tetap ini ya, ini blunder sekali dia. Gini teman-teman, yang dimaksud merubah itu adalah ketika kau percaya bahwa itu firman Tuhan yang kau pegang itu, kau masukkan dalam kitabmu, lalu kau kangkangi itu namanya kurang ajar. Contoh, kami percaya kok Perjanjian Lama itu adalah firman Tuhan, buktinya di Muhammad babi itu kan haram. Lah kau, padahal pemakan babi dimusnahkan, kau sendiri pemakan babi. Kan lucu. Nah ketika aku tunjukkan Yesus pun merubah ajaran-ajaran orang Farisi, ya contohnya tidak mengambil bulir gandum di hari Sabat. Bukan masalah itu mencuri atau tidak, masalahnya pekerjaan yang dilakukan Yesus itu tidak boleh dilakukan. Kau sendiri yang bilang Yesus tidak akan pernah merubahkan ketetapannya karena kan dia nggak pelin-pelan. Artinya dengan batalnya hukum Taurat menurut Paulus, Tuhan kau pelin-pelan menurut kau sendiri loh ya. Nah yang parahnya yang merubah adalah bukan Tuhan sendiri, tapi Paulus yang adalah yang mengaku nabi, rasul, ternyata muncul kemudian setelah dia Yesus naik ke surga. Lucu ya. Nah jadi teman-teman, umat Islam itu tidak pernah pegang Torah. Torah itu untuk Bani Israel. Saya akan tunjukkan Taurat itu untuk Bani Israel ya. Nih, yang merubah Taurat itu bukanlah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak pernah memegang kitab Torah sebagai kitab suci ya. Nah, yang kurang ajar adalah percaya bahwa kitab itu firman Tuhan tapi dikangkangi, dirubah-rubah ya. Nah, ini dia ya, Torah itu untuk Bani Yakub. Kita akan tunjukkan sini. Nah, mari kita lihat dalam Ulangan pasal 33 nomor 4. Kembali lagi pakai data Unirifa ya. Ulangan pasal 33 nomor 4. Nah, kalau diskusi itu pakai data, kalau cuma ngomong aja pun anak aku bisa ya kan. Ulangan pasal 33 nomor 4. Nah, yang dikatakan yang merubah dalam kitab mereka pun yang dikatakan merubah kitab Taurat itu bukannya Bani Ismail. Tidak ada itu tertulis Bani Ismail merubah. Woi, Bani Israel. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub, bukan Bani Kristen ya. Taurat itu untuk Bani Yakub pertama. Tapi ada Bani Kristen mengaku bahwa itu Perjanjian Lama itu punya Tuhan. Di dalam situ hukum-hukum Taurat dituliskan tidak boleh makan babi, dan dia tahu bahwa pemakan babi akan dimusnahkan. Justru dia pemakan babi. Bahkan kata Paulus segala sesuatu halal bagiku. Dia bicara tentang ayat
seni onta ya? Oh, dia bicara seni onta. Tunjukkan padaku dalam kitabmu tertulis ada seni onta diharamkan, ya. Tunjukkan di PB-mu bahwa seni onta diharamkan, ya. Kau tunjukkan sama aku, ya. Karena segala sesuatu halal menurut Paulus. Bahkan jangankan seni onta, mama onta, nenek onta pun halal dalam imanmu. Mayat pun boleh kau makan, ya. Ini kutunjukkan segala sesuatu halal bagi Paulus, ya. Nih, bagi Oten dan Paulus segala sesuatu halal. Mari kita baca dalilnya mana? Oh, ada. Jadi kalau kita itu berdiskusi bawa data, kalau cuma bicara aja pun apalah. Nah, mari kita lihat ya teman-teman, manalah dalilnya ini? Lama kali ini datangnya nih. Segala sesuatu halal bagi Paulus. Mana nih? Oke, ini dalilnya mana? Tunjukkan dulu ya. Aduh. Masalah ini masalah yang kusuka ini. Mana nih si Paulus bilangnya? Kalian kalau diskusi itu bawa data sama aku. Kalau aku tuh buka data gini loh. Baik teman-teman yang kukasihi, mari kita lihat ini teman-teman. Ini dia, tunjukkan sama aku Mamat di kitab kau ada pengharaman makan tai onta dan tai manusia. Tunjukkan, segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku. Tahu kau segala sesuatu artinya dalam bahasa Indonesia? Segala sesuatu. Mayat pun boleh kau makan. Itu meja kalau bernyawa bergerak boleh kau makan. Boleh. Segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Kalau berguna kau makan mayat, maka kau makan itu mayat. Gak ada halal haram di imanmu. Kau kritisi pula orang yang agamanya adalah halal haram. Ya, tadi sudah kutunjukkan Al-Quran bahwa di Al-Quran dikatakan ada yang diharamkan kepada Bani Yakub karena dia dihukum. Lalu hukum itu telah selesai maka dibolehkan. Kemudian beda dengan Yesus. Yesus mengambil bulir gandum kelaparan, Tuhan kelaparan pada hari Sabat, ngambil gandum tempat orang nggak tahu punya siapa. Kasihan kali itu yang punya gandum, Tuhan ngambil. Coba apalah dia mau bilang kan, Tuhan yang mau ngambil ya kan? Oke. Masih ada lagi terus lanjut. Bentar, masih ada lagi. Masih ada. Bentar, aku bawa dataku ya. Jadi teman-teman yang melakukan kekurang ajaran dengan perubahan itu bukan Bani Ismail. Tidak ada istilah untuk Bani Ismail. Mari kita lihat Yesaya pasal ke-5 ayat 7 ya. Jadi teman-teman yang membuat onar itu justru di kitab mereka bukan Bani Ismail ya, bukan Bani Ismail. Tidak ada kait-kaitannya dengan Bani Ismail. Jangan nuduh kau Bani Ismail, kau tuduh. Nah aja kau Paulus kau tuh yang ngaku Yahudi itu, dia yang membatalkan kitab Torah. Kau baca ini. Yesaya pasal ke-5 ayat 7. Sebab anggur Tuhan semesta Yehuda semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya kelaliman, dinantinya kebenaran tapi hanya ada keonaran. Makan kalian itu ajaran orang-orang yang ada kelaliman dan keonaran itu. Kau pikir kami mengimani Taurat? Sejak kapan kami pegang Taurat? Taurat itu untuk Bani Yakub, tapi kami percaya bahwa itu dari Allah untuk Bani Yakub. Lah kau bilang tadi apa? Di kitabnya, di kitab Imam Ahmad itu kalau makan babi dibunuh Tuhan. Tahu kau itu buatannya? Lah kau kok makan babi kau? Udah tahu jelas-jelas di situ kalau kau makan babi dimusnahkan, malah kau makan itu babi. Lucu kali kau, ya. Nah, kemudian bahkan Paulus sangat mengerikan sekali. Saudara-saudara, bukan hanya membatalkan hukum Tuhan, tapi dalam Galatia pasal 3 ayat 13 mengatakan bahwa Taurat itu terkutuk. Ya, ini beda kali. Ya, Galatia pasal 3 ayat 13 bahkan dikatakan bahwa Taurat itu Tuhan yang kasih. Tiba-tiba tahu, maka mungkin Tuhan kasih kutuk. Ya betul aja lah, Tuhan yang kasih hukum Torah. Ya, tiba-tiba kata Paulus Taurat itu kutukan. Bunda Uni ya. lanjut ya. Soalnya mikrofonnya Bang Mamat ini agak saya ada kasih tapi agak lama hidup. Jadi berarti subsidi ke Bang Mamat agak lama. Oke. Biar aja dia mendengarkan tausiah Uniripa, mana tahu dia berubah jadi Bani Israel ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Sudah sayang. Hukum Torah dikutuk. Udah. Lanjut. Oh, saya. Oh, berarti Bang Mamat 7 menit karena Bunda Uni 7 menit ya 7 menit. Oke. Silakan. Oke, lanjut. Gini. Ripat memang kalian nggak ada satu pun dari umat muslim nggak ada yang benar mau diskusi. Sudah dikatakan di situ topiknya, siapakah yang mengubah-ubah isi kalimat, isi ayat-ayat kitab suci itu yang di topiknya di situ. Allahmu kan dengan Muhammad seluruh dunia ini kan berkata bahwa isi-isi kitab terdahulu itu sudah ubah-ubah. Itu topiknya. Lalu kita cari apa yang diubah isi kitab terdahulu itu. Ternyata yang diubah-ubah itu ya kalian yang mengubahnya. Di kitab Taurat masih jelas tertulis
Masih ada tertulis itu, nggak ada yang mengubahnya. Bahwa contohnya ya, babi itu adalah haram. Mau sampai kapan babi itu haram, nggak bisa dimakan dalam waktu tertentu. Mau ada dalam keadaan tertentu pun itu nggak bisa dimakan, itu tetap akan haram. Jadi datang si Muhammad mengubahnya. Yang mengubah kalimat, mengubah ayat-ayat terdahulu itu siapa sekarang? Muhammad berkata melalui menerima wahyu dari Allah bahwa babi itu bisa dimakan dalam hal tertentu, unta juga halal. Bahkan si Muhammad berkata, tadi sudah bacakan hadisnya di riwayat Ahmad 2545, bahwa kencing unta itu halal. Jadi yang mengubah ini sekarang siapa? Kalian sampai kapan sih bisa jujur diskusi? Kita yang berdiskusi gini, tema kita kan ini, siapa yang mengubah-ubah isi kitab Taurat? Yang mengubah-ubah isi kitab terdahulu, itu temanya. Kok kamu lari ke sana kemari? Kalau mengubah, tapi kalau nggak mau melaksanakan, itu bukan mengubah namanya, Nuripa. Itu bukan mengubah namanya. Kalau nggak mau melaksanakan, kan ada tertulis, tapi tidak dilaksanakan. Itu beda hal. Itu beda hal namanya. Tetapi kalau yang mengubah itu, yang dikatakan namanya mengubah itu, tertulis di A begini, tertulis di B lain, itu yang namanya mengubah. Tetapi kalau kita cari di dalam kitab, Alkitab, bahwa babi itu tetap haram, walau dalam keadaan pun nggak bisa dimakan. Tetapi setelah Muhammad muncul, dia bisa menghalalkan babi itu dalam waktu tertentu. Itu yang mengubah. Tetapi kalau di kitab itu ada, tetapi nggak dilaksanakan, yaitu nanti kan nantinya diterima, bukan diubah namanya, tapi nggak mau melaksanakan. Itu nih Pak. Jadi bedakan dulu, mengerti dulu bahasa arti mengubah. Bedakan nggak mau melaksanakan dengan nggak berubah. Itu nih Ripa. Jadi jangan goblok deh. Gunakan dulu logika kalian. Tapi kau berkata sarjana, tetapi mengenai makna dari situ aja kamu nggak tahu. Kan yang kita bahas tema di sini kan mengenai siapakah yang mengubah-ubah isi kitab terdahulu. Yang mengubah-ubah itu siapa? Sebenarnya itu topiknya. Jadi saya tunjukkan dalil di kitab Imamat, 11 ayat 1 sampai sekian, jelas tertulis bahwa babi itu haram, unta itu haram. Dalam kondisi apapun babi itu nggak boleh dimakan. Jika ada kedapatan yang makan babi itu oleh bangsa Israel, maka mereka wajib dimusnahkan dari bangsa mereka. Itu dalilnya. Kok kamu lari ke sana kemari? Si Paulus begini. Kalau mengenai ke situ, Ripa, itu namanya bukan itu bukan namanya mengubah, tetapi tidak mengikuti ajarannya. Itu yang namanya mengubah. Itu kan tidak mengikuti, tidak taat. Tetapi kalau mengubah, yang tertulis itu dari A ke Z, itu yang berubah. Kamu ke sana kemari diskusi nggak tahu apa topiknya, blunder. Makanya saya tanya. Kalau kamu yakin Allahmu tidak mengubah isi kita terdahulu, tunjukkan tertulis di mana di Al-Quranmu unta itu halal. Monggo. Sudah sekian itu aja Bang. Oke, masih ada waktunya ya. Masih ada waktunya Bang. Ya. Udah kok belum? Data. Nah ada kok open cam dari tadi ya? Ah lucu kali kok. Masih ada waktunya. Bukan. Gimana saya mau open cam gini? Melawan gini. Topik bahasa yang kita bahas ini. 1 menit lagi, 1 menit. Oke, masih ada 1 menit gini. Nggak ada gunanya saya open cam Uniripa. Masalahnya gini, kamu kan berdebat cuman menang congos. Topik dari pembahasan yang kita bahas, kamu tidak mengerti yang kita bahas ini kan. Jangan siapa? Dengar dulu. Congos kau, nggak ada data. Dengar dulu nih Ripa. Gini, saya ajari kamu ya. Topik kita saat ini, siapakah yang mengubah isi ayat-ayat kitab terdahulu? Itu topik kita, bukan mengenai. Nggak ada bahan. Dia muncung. Kalau nggak ada bahan jangan curhat lah. Muncung mau diam, kan belum masih waktu saya bro. Tunggu dulu, sabar dulu, nggak usah kesurupan. Gini, topik kita malam ini, siapakah yang mengubah-ubah isi kitab suci? Itu maksudnya bro. Bukan mengenai taat atau tidak laksanakan atau tidak dilaksanakan atau tidaknya. Mengenai kamu bilang kami Kristen tidak melaksanakan atau tidak taat, ya itu lain cerita. Tetapi yang jadi persoalan, apakah di kitab suci umat Kristen itu berubah isi ayatnya? Itu yang jadi persoalan. Tetapi tidak. Nah itu, jadi tahu dulu apa yang dituliskan. Oke silakan. Oke, Bu Nauni naik, silakan. Ini tidak mengerti dengan apa yang dia ucapkan. Dia membawa judul, siapa yang mengubah-ubah hukum Tuhan, Taurat Tuhan. Sudah jelas-jelas sekali saya sudah mengatakan ya. Tunjukkan kepada saya mana Taurat yang ori, yang asli. Tunjukkan kepada saya. Mari kita lihat perbandingannya. Taurat Samaria,
Torah Septuaginta, Torah Yahudi Rabbinik teks Mesorat, atau Torah Dead Sea Scroll. Kau mau yang mana? Itu aja udah jelas dirubah-rubah. Kalau kau bilang PB perjanjian lama kau yang kau maksud adalah Torah, nggak ada yang pernah mengakui itu. Bahkan Yahudi pun tidak ada mengakui. Bahkan Yahudi pun tidak mengakui itu Septuaginta kedudukannya. Jadi kalau kau parametermu kitab kau, salah besar kau. Ya, tunjukkan dulu mana loh batu Musa bahwa di situ berubah besar sesuai dibantah oleh Al-Quran. Kau tunjukkan itu. Yang aslinya kau tunjukkan, baru kita terima. Oh, ternyata ada tertulis. Kalau kau tunjukkan perjanjian lama terjemahan manusia yang terjemahannya pun udah berubah-ubah, dan itu pun kanonisasinya berbeda-beda antara Yahudi Rabbinik, Yahudi Samaritan, ada Dead Sea Scroll berbeda-beda lagi. Aku bisa tunjukkan itu semua critical text. Nah, kanonisasi orang Septuaginta itu beda. Yang mana yang dirubah-rubah maksudmu? Hah? Yang merubah itu maksudnya adalah mereka yang percaya kepada kitab itu lalu merubahnya ajaran itu. Itu maksudnya. Nah, kalau Al-Quran dengan syariat baru di mana tidak mungkin sama tapi linear, tidak mungkin sama dengan Yahudi. Contoh, di dalam hukum Yahudi, perempuan yang bermenstruasi itu najis ke seluruh badannya. Maka Islam ajaran sempurna, yang dinajiskan adalah darah menstruasinya, bukan si wanitanya. Jadi relevan ajaran Islam itu untuk umat Nabi Muhammad. Kami tak pegang kitab Taurat, jadi kami tidak merubah kitab itu, tapi Allah memberikan hukum yang syariatnya relevan untuk umat Islam. Nah, yang merubah yang kurang ajar adalah mereka percaya bahwa Taurat kitab Tuhan, tapi di sisi lain percaya kalau kitab Taurat terkutuk. Dalam Galatia pasal 3 ayat 13 itu yang kurang ajar. Ya, mereka percaya bahwa tertulis bahwa Taurat itu sempurna, menyebabkan kesempurnaan. Contoh kayak gini ya. Nih, jadi kalau kita lihat ajaran yang berbeda itu adalah seperti ini yang kurang ajar. Nah, ya, dia percaya bahwa itu firman Tuhan, tapi dia rubah sendiri. Tapi kalau dalam Islam, kalau kita mau tunjukkan Taurat yang dimaksud oleh Islam, tunjukkan yang originalnya. Mana lo batunya? Lo batunya tunjukkan kepada kami. Ya, tunjukkan lo batu yang turun kepada Musa. Karena kami tidak percaya kitab kau. Ya, kitab kau tuh nggak tahu kami siapa yang menulisnya. Entah iya entah tidak itu kayak gitu tertulisnya. Ya, wah di dalam imamat bla bla bla. Entah ya tak tidak itu, ya nggak tahu kita siapa yang mengkanonnya, mengumpulkan kitab itu pun nggak tahu kau. Jangankan kami umat Islam, kau Kristen aja nggak tahu siapa yang mengumpulkan kitab perjanjian lama itu jadi terkumpul jadi satu buku itu ya. Makanya aku bilang kitab kau tuh catatan manusia, salinan manusia, yang mana pasti ajaran yang linear, ajaran yang betul yang diimani oleh Bani Israel tidak akan hilang semuanya, karena orang Israel itu punya Torah lisan. Makanya ada Midras, ada Misnah. Mereka juga mengimani ajaran yang turun temurun, makanya tidak jauh sama sekali dengan ajaran Islam. Yang berbeda adalah jangankan pasal halal dan haram, tentang Tuhan saja ada berbeda. Itu yang kurang ajar. Kau bilang apa tadi umat Islam berubah-ubah? Oi, sejak kapan umat Islam itu mengatakan hukum Torah itu terkutuk? Tidak ada. Sejak kapan umat Islam mengatakan bahwa hukum Torah itu dibatalkan? Tidak ada. Kau percaya pada Paulus. Kaulah Kristen di Antioquia. Pada mulanya di Antioquia itulah Kristen pertama kali disebut. Itu siapa? Paulus dan Barnabas. Mengerti? Dan kau mengikuti kata Paulus ketika Paulus mengatakan di Galatia 3:13 Taurat itu terkutuk. Kau pengikutnya. Kok kami kau tuduh? Ketika di dalam kitab Taurat babi diharamkan sama sekali, bahkan kami mengharamkan makan babi karena Tuhan kami bukan Tuhan yang aneh, apa-apa dihukumkan, hukum dosa diwariskan, yang makan buah Hawa dengan Adam, tapi tanah yang dikutuk, ular yang dikutuk makan debu, yang jahat adalah iblis. Tuhan yang aneh. Tuhan kami itu memberi hukum yang relevan, bisa diaktualisasikan dalam kehidupan beradab ini. Ya, karena Allah kami maha tahu apa yang akan kami hadapi. Ada masanya nanti ketika kami dipaksa sebagaimana yang terjadi pada orang Yahudi. Tahu kau? Nggak tahu kau ya? Dalam Makabe pasal pertama ayat ke-56, orang Yahudi pada waktu itu dipaksa makan babi oleh orang Romawi. Tahu kau itu? Jadi kalau pada waktu itu orang Yahudi yang terpaksa makan babi masuk ke dalam muncungnya, kau pikir dia berdosa? Tuhan macam apa kayak gitu? Dia sendiri membiarkan orang Yahudi dipaksa makan babi oleh orang Romawi. Karena dia mengharamkan makan babi, maka dia menjatuhkan dosa pada orang Yahudi. Kurang ajar itu Tuhan. Nggak betul itu Tuhan. Tapi Tuhan kami ketika kami terpaksa makan babi, terjadi kejahatan yang dialami orang Yahudi yang dilakukan pada orang Romawi, maka kami tidak jatuh dosa karena kami tidak menginginkannya, karena menginginkannya lah haram. Paham kau? Pun kalau kamu beriman yang untuk
mati juga. Tapi kalau kamu yakin, walaupun kamu tidak makan babi itu, kamu mati, kamu masuk surga, kan itu ceritanya. Tetapi yang jadi masalah, saya juga jadi ragu, apakah itu benar ayat-ayat dari Tuhan atau enggak? Ya kalau menurut saya enggak. Karena gini, kalau memang kamu yakin, kalau memang kita beriman kepada Tuhan, walau dalam keadaan apapun tidak ada makanan, pasti Tuhan karena dia melihat kita yakin atau beriman kepada dia, pasti akan diturunkan makanan dari surga. Contohnya, kan itu sudah terjadi, pernah terjadi. Contohnya, di zaman Nabi Musa nggak ada makanan, diturunkan roti mana dari surga. Nggak ada di situ karena nggak ada makanan, justru makan babi. Nggak seperti itu. Lalu Tuhan apa? Tuhan Allahmu itu. Berarti Tuhan ecek-ecek itu dong. Berarti gini, kayak saya sama aja dengan manusia. Hei, hoi apa? Kamu nggak boleh makan. Ya kamu nggak boleh makan babi. Makan lembu. Tetapi kalau kamu dalam waktu tertentu daripada kamu mati, makan aja. Ya, lalu gunanya dia sebagai Tuhan apa? Lalu gunanya kita beriman kepada dia apa? Ya kan kalau kita juga mati tetap masuk surga kok. Masa karena makanan itu takut mati? Kan lucu jadinya. Jadi gini, itu makanya saya bilang Tuhan itu nggak konsisten menurunkan ayat. Masa kalau dalam keadaan tertentu bisa makan bisa enggak? Jadi sama aja itu gini. Berarti kalau kamu dalam hal terpaksa, kamu bisa berzina dong. Kalau dalam hal terpaksa kamu bisa perkosa dong. Kan dalam hal terpaksa, kan gak dosa. Kan namanya kan dalam hal terdesak. Kalau kamu terdesak bisa membunuh, bisa merampok, bisa berzina, bisa memperkosa. Pantasan banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Kan dia kan terpaksa, bukan salah dia. Kan Allah juga bisa berkata, daripada kamu mati, kalau memang obatnya harus memperkosa, berarti waktu harus kamu perkosa dong. Daripada kamu mati, coba ibaratnya gini, saya bikin contoh gini. Ada seorang dukun berkata, oi, supaya kamu nggak mati, kamu harus perkosa maaf kata si Uniripa. Lalu dia perkosa, daripada dia mati, kalau mengikuti hukum Allahmu, ya benar dia nggak ada dosa dia. Daripada dia mati, ya sama aja supaya kamu nggak mati makan babi. Kan lucu. Lalu gunanya kita beriman kepada Tuhan itu apa? Kalau Tuhan nggak bisa menolong kita, lalu gunanya istilahnya tertulis di Al-Quranmu berkata di zaman Isa itu diturunkan makanan dari surga apa? Masa iya di zaman kamu nggak bisa diturunkan makanan dari surga? Masa iya harus kamu makan babi itu? Kan lucu jadinya. Jadi gini Ripa, dari tadi kamu cuma asumsi, banyak congor. Dari tadi kan tema diskusi kita, siapakah yang mengubah isi-isi ayat-ayat kitab suci yang terdahulu? Itu topiknya. Karena kan Allah mau buat statement, umat Islam buat statement bahwa kitab-kitab terdahulu sudah diubah. Sebenarnya ini hal yang konyol ini dibahas. Kalian mau bilang mengubah, tetapi yang aslinya nggak pernah kalian tunjukkan. Tetapi saya mencoba membuka pola pikir kalian supaya kalian cerdas. Sebenarnya siapa sih yang mengubah-ubah itu? Tapi kalau mengenai topik kita ini sebenarnya topik kita ini topik konyol sebenarnya, karena kalian yang menuduhkan, karena kalian nggak pernah menunjukkan yang mana aslinya. Sampai detik ini mulai si Muhammad memperkenalkan Allah udah 1400 tahun lalu, kalian nggak pernah membuktikan mana yang diubah supaya kita bisa cross check apa benar yang dikatakan Allah ini. Tetapi kalian cuma sebatas asumsi, cuma sebatas menghina. Itu penistaan itu loh. Kalau dalam hukum, kalau tidak bisa buktikan bahwa dia berkata itu satu yang palsu, nggak bisa dibuktikan secara hukum dipidana, itu kena pidana itu loh. Last minute. Oke. Tetapi demi supaya bisa membuka akal pikiran kalian, maka saya bawa tema itu. Sebenarnya gini, Muslim yang mengubah itu sebenarnya itu Allah sendiri. Karena di dalam kitab Taurat itu masih jelas tertulis, di dalam kitab yang dimana, baik kitab yang dimana agama Kristen, agama Yahudi maupun agama Samaria, masih tetap tertulis di kitab mereka itu babi itu haram. Dalam keadaan apapun nggak boleh dimakan. Mengenai mereka taat atau tidaknya itu nggak persoalan. Yang jadi intinya sekarang itu, siapakah yang mengubah isi-isi kitab terdahulu itu intinya. Biar kau tahu nih Ripa, kalau sebenarnya topik ini dibahas, kalau saya mau tuntut, boleh kok saya tuntut. Di mana bisa kau tunjukkan bukti kitab yang aslinya supaya kita perdebatkan, supaya kita bawa ke hukum, ke jalur hukum. Oke. Kalau kau mau ke hukum, boleh-boleh aja. Tapi kau tunjukkan lo batu dulu. Mana lo batu? Hukum pula kau bawa. Kau sendiri Kristen tidak punya autograf. Hukum pula kau mau kau bawa. Nyungsep kau. Kitab Yahudi kau rampok. Kau bilang kitab kau. Lalu kau bilang terkutuk. Kena hukum kau. Ya. Tunjukkan sama aku lo batu. Jadi menurut kau, ketika orang-orang di zaman Makabe ini, orang Yahudi ini, Tuhannya tolol. Tidak membantu mereka.
Jadi waktu mereka dipaksa menajiskan diri ini, Tuhannya tolol. Ya, anak-anak mereka tidak boleh bersunat dan mereka harus mencemarkan. Ada, coba tunjukkan sama aku kisah waktu Makabe ini. Tuhan kau menolong. Tuhan kau menolong menyelamatkan anak-anak ini dari kenajisan. Tuhan tolol begini Tuhannya. Ya, tunjukkan sama aku juga kapan ketika Holocaust itu terjadi Tuhan turun membantu orang-orang Yahudi ketika dibantai oleh orang Nazi. Mana tuh Tuhan tolol begitu? Dalam Islam itu mutlak babi itu haram. Tapi karena Allah kami bukan Allah yang yang bukan macam Tuhan kau yang tidak tahu hari kiamat, dan bahkan pohon ara pun dia tidak tahu kapan berbuah musimnya. Tuhan kami tahu apa saja yang akan kami hadapi nanti. Contoh, kami akan menghadapi perang. Contohnya ada perang Belanda kemarin, penjajah yang beragama Kristen. Tuhan kami tahu. Maka peristiwa-peristiwa yang situasi kondisional itu Tuhan kami bukan Tuhan yang kejam kali. Kau pikir Tuhan kau baik begitu? Mari kutunjukkan ya, mana Tuhan yang baik, mana yang tidak. Tuhan kami jelas Tuhan yang tahu kondisi hambanya. Kami tidak menginginkan babi. Ketika ada orang yang memaksa makan babi, contoh seperti yang terjadi di dalam kitab Makabe ini ya, ini benar-benar terjadi, benar-benar pernah terjadi, bukan isapan jempol belaka. Di Makabe ini orang Yahudi dihinakan, sinagognya dinistakan, mereka disuruh memakan yang najis-najis, lalu mereka tidak boleh disunat. Lalu ketika itu termakan oleh mereka, menurut Yesus mereka masuk neraka gitu. Kurang ajar kali Tuhan kayak gitu ya kan? Kejam kali nih Tuhan. Udahlah dia membiarkan hambanya tersiksa, orang-orang banyak menajiskan diri, habis itu dicampakkannya pula ke neraka karena dia nggak mampu merubah hukumnya. Ya, dia nggak punya kasih sayang. Tiba-tiba di abad pertama dia mati untuk orang-orang jahat. Giliran umatnya itu dibantai, dia diam aja nggak turun. Tapi turunnya buat membantai dirinya sendiri. Kok mau bilang kali Tuhan kami kalau makan babi kami misalnya daripada kami mati lebih baik kami makan babi, Tuhan kami tidak menurunkan mana dan sawa gitu. Tuhan kau kapan? Tuhan kau cuma datang sekali. Itu pun tidak menyelamatkan Ukraina dengan Rusia. Itu tidak ada yang diselamatkan Tuhan kau. Tuhan kau pun yang sudah datang ke dunia di abad pertama, itu pun tidak semua orang selamat. Kau pikir Yerusalem itu mayoritas Kristen? Gagal Tuhan kau, oke? Nah, bukti kegagalan Tuhanmu tidak semua orang Kristen, ya. Bahkan Kristen pun tidak semuanya sama ajarannya. Nah, kita lihat nih. Tuhan yang pelin-pelan. Aneh Tuhan yang pelin-pelan nih. Nah ini kalau diskusi bawa data aku bilang ya kan. Kalau kita lihat, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ini yang berubah. Di kitab kau bukan cuma kitab yang berubah. Kitab yang kau pegang perjanjian lama itu, yang terjemahan itu ya, bukan loh batu ya. Kau tunjukkan aslinya loh batu dulu sama aku ya, biar tahu kita mana yang orinya. Kau pun tidak punya orinya, kau pula tuntut sama aku ori. Sementara kitab kami bukan Taurat, kitab kami Al-Quran. Nah, bahkan di kitab kau sendiri Tuhan pun menyesal. Bayangkan ya, kau tahu Tuhan versi roh dalam kitab perjanjian lama itu jahat, membunuh banyak orang. Giliran dia jadi manusia, turun ke dunia, sekolah dia dulu, habis itu dibaptis. Kok tobat dia dari kejahatan-kejahatannya yang pernah dia lakukan di perjanjian lama? Di perjanjian lama ketika ada anak kecil 32 orang berkata, naiklah botak, dibantai sama dia. Ketika ada Onan yang tidak mau menghamili istri kakaknya, kok dibunuh sama Tuhan. Giliran Daud berzina, dibiarkan sama Tuhan kau. Kok aneh Tuhan itu di perjanjian lama. Tiba-tiba dia menyamar menjadi manusia, kemudian habis itu belajar takwa, kemudian habis itu dia punya mama, nggak tahu ya, kayaknya enak kali jadi manusia gitu, baik jadi manusia gitu kan, dibaptis di Sungai Yordan, tiba-tiba diajarkannya lah tampar pipi kiri kasih kanan. Giliran ditampar hansip Romawi, dia nggak kasih yang kanan. Kok gitu Tuhan? Giliran kata dia, kalau ada yang pinjam duit sama kalian kasih, kalau ada yang ngajak jalan 1 mili kasih 2 mili, 2 kilometer. Berubah, bertaubat Tuhanmu. Jangankan kitab, Tuhanmu saja berubah. Pertama dia berubah jadi manusia, padahal di kitab perjanjian lama dikatakan Tuhan bukan manusia, sehingga dia berdusta dan menyesal. Nah tiba-tiba Tuhan kau jadi manusia. Bukan kitab saja berubah, kitab dibatalkan sama manusia. Tuhan berubah jadi manusia, langsung tobat, tidak pernah lagi membunuh. Bahkan dia yang dibunuh. Di perjanjian lama dikatakan apabila orang melihat Tuhan maka tidak ada yang sanggup hidup, mati semua. Tapi giliran dia jadi manusia, kok dia yang mati dilihat orang. Itu yang berubah. Ya, kemudian bahkan saudara saya yang bilang bahwa Injil dinaikkan ke surga itu betul kan? Kau bilang Yesus itu adalah Injil, kan dia yang diangkat ke langit.
Nah, kami, Nabi Muhammad kau bilang menghalalkan. Sudah saya tunjukkan dalilnya. Bahwa pada dasarnya makanan itu halal bagi Bani Israel. Kecuali yang diharamkan. Oke? Nah, kau bilang kami pakai imamat dalam kitab perjanjian lama. Siapa bilang kitab kau itu adalah Taurat yang dimaksud Al-Quran? Kau tunjukkan loh batu dulu, baru bisa kita tahu bahwa mana yang diberikan Tuhan pada Musa. Kau tunjukkan sama mukaku loh batu itu. Kalau kau sendiri tidak punya aslinya, kok kau tuntut aku pegang aslinya kau? Kau pula lah. Jangankan kau Kristen, Yahudi aja tidak punya batu. Aslinya tidak punya, ya. Malu-maluin. Kalau kau datang ke tempat hukum, ditanya kau sama orang-orang hukum, apa yang mau kau bawa? Aku menuntut cerita sama Allahnya. Dia bilang kitab kita dipalsukan. Lah, mana yang aslinya? Aku juga nggak punya, matilah kau, kata hakim. Masuk kau makan cacing. Ikut juga kau perang lagi. Lanjut. Lanjut Bang Mamat. Jadi gini. Oke, saya dulu. Jadi gini. Justru disitulah kebodohanmu, bilang Ibnu Ripa gini. Kalau saya mau menuntut itu, kan yang mendalilkan itu kan Allahmu yang berkata bahwa kitab-kitab terdahulu sudah dipalsukan dengan umat Islam. Makanya sebenarnya yang tolol itu sebenarnya siapa sih? Kalau saya gini, Bang. Gini. Sebenarnya yang tolol itu siapa? Kan yang mendalilkan bahwa kitab terdahulu sudah dipalsukan kan Allah dengan Nabi Muhammad dan juga para pengikutnya. Jangan di-mute, Bang. Yang mendalilkan itu kan kalian. Makanya saya tanya, saya membuka akal pikiran kalian. Sebenarnya perkataan Allah itu penistaan atau enggak? Sebenarnya yang mengubah itu siapa atau siapa sih? Itu makanya saya buka pola pikir kalian. Kalau sebenarnya gini, saya kan sudah katakan tadi, tema kita ini sebenarnya tema konyol karena Allah menuduh, Muhammad menuduh, umat Islam menuduh bahwa kitab-kitab terdahulu sudah dipalsukan, tetapi tidak pernah sampai detik ini menunjukkan yang mana aslinya supaya bisa dibuat perbandingan. Itu sebenarnya. Tapi karena saya ingin membuka pola pikir kalian supaya kalian tahu, oi muslim, sebenarnya yang mengubah itu Allahmu, bukan umat orang yang terdahulu. Karena di kitab terdahulu masih jelas tertulis unta itu halal, haram, babi itu haram, ada dalam keadaan apapun nggak boleh dimakan. Tetapi setelah Muhammad datang, unta halal, bahkan kotorannya halal, babi boleh dimakan dalam waktu tertentu. Gitu, supaya kamu cerdas. Jadi gini, ini Ripa, kamu tadi bilang kenapa tidak menolongnya? Iya memang sejak dahulu kan sudah dinubuatkan kepada Bani Israel. Kata Tuhan, contohnya di kitab Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang punya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi gini ini Rifa. Kenapa Tuhan membiarkan mereka? Karena Bani Israel telah menolak Tuhan, tidak menetapi segala perjanjian Tuhan. Makanya mereka dihukum lewat bangsa-bangsa lain. Gitu. Makanya tabut perjanjian dibiarkan dari tengah-tengah mereka, dihancurkan oleh kaum Romawi. Karena itu kan mereka telah melawan perintah Tuhan, telah lari dari perintah Tuhan. Kamu tadi bilang berkata bahwa Allahmu maha tahu. Di Oktober 16 berkata Allahmu belum mengetahui. Saya bacakan dulu supaya kita jangan fitnah. Kamu tadi berkata Allahmu maha mengetahui. Maha mengetahui apa? No. Saya bacakan dalilnya. Tunggu. Sabar. Saya buka dalilnya. Di mute dulu bang. Dihentikan dulu apanya bang. Saya baca dalil bang. Boleh bang, saya bacakan lagi bang ya. Apakah kamu mengira bahwa saya bacakan ya. At-Taubah ayat 6, surah At-Taubah ayat 15. Saya bacakan. At-Taubah ayat 16 ayat 15 saya bacakan. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui? Jadi bagaimana Rifa? Itu udah biasa penjawab itu. Sudah, nggak gini. Tadi kamu kan bilang Allah kan maha mengetahui. Sabar aku menjawab. Allahmu tadi kamu kan mengklaim Allahmu maha mengetahui. Di surah At-Taubah ayat 16, Allahmu belum mengetahui. Kamu bertiga siapa yang bertiga antara kamu? Kok kecil? Jadi gini, kita itu kan berbicara sesuai dalil. Kamu bilang tadi Allahmu maha mengetahui. Oi, untuk saudara-saudaraku yang
1,9K yang menonton. Silakan jawab buka apa gimana? atau 16 gini. Udah aman itu udah di luar kepala aku tuh. Belum masih waktu saya. Diam dulu. Masih panjang waktu saya. Untuk saudara-saudara penonton 19K, kita buktikan bahwa apa yang diomongkan si Unirep ini adalah suatu pembualan. Di kitab, di surah At-Taubah ayat 16, di situ jelas tertulis bahwa Allah belum mengetahui siapa yang berjihad. Monggo disanggah nanti ya. Jadi gini, kembali lagi ke sana. Uniripa, kamu dari tadi banyak asumsi lah, banyak berretorika lah. Kita kan sudah saya bilang, bahan diskusi kita pada malam hari ini, siapakah yang mengubah-ubah isi-isi ayat-ayat kitab suci? Itu dalilnya. Yang kita dalilkan ini sesuai pernyataan Allahmu dengan umat Islam dan juga si Muhammad. Itu yang kita dalilkan. Kita buktikan. Saya sudah buktikan di kitab Imamat bahwa babi itu haram, bahwa unta itu haram. Lalu kalau memang Allahmu menuduhkan sudah diubah, yang mengubah sebenarnya siapa? Sementara di Al-Quranmu babi itu halal di waktu-waktu tertentu. Lalu gimana itu Nirban? Oke, silakan. Cerdas sedikit lah berdiskusi sesuai dengan tema lah. Jangan lari ke sana kemari. Diamlah, aku jawab dulu ya. Jadi memang lari ke sana kemari. udah aku ini waktu aku, waktu kau udah habis ya. Habis ini ini langsung closing statement ya, host, karena aku jam 9 buka sama Pak Donitan di rumahku ya. Selesai ini. Ya, Anda berdua tanya jawab 5 menit 10 menit langsung saya closing. Ya, tanya jawab 2 kali aja. Aku izin bertanya sama dia ya, 1 pertanyaan nanti sama dia ya, teman-teman ya. Kau udah bertanya. Kau sudah bertanya sama orang ini, sudah bertanya ya. Selesai Bunda Uni, Anda berdua saling bertanya, saling menjawab. Dia udah bertanya sama aku, Bang Po, dia udah nanya sama aku loh. Aku udah dia nanya surat At-Taubah. Oke. Aduh, aku langsung jawab ini. Sabarlah kau pun. Nah, ini waktu aku. Pertama si Bool ini dia bilang bahwasanya, kata dia, Tuhan kau nggak mengetahui, maka kau lihat di surat At-Taubah. Itulah kami bukan umat terjemahan kayak kau, sampai-sampai komanya pun kau pikir ketika ada koma di dalam bahasa Indonesianya maka bahasa Arabnya ada koma. Besarkan layar saya, diskusi pakai data ya. Nah, kau besarkan layar aku, besarkan. Ya, aku akan buktikan mana Tuhan yang Tuhan yang pura-pura jadi manusia, ketika bertaubat dia sebelumnya jadi roh, dia jahat, mengerikan, tiba-tiba jadi manusia langsung taubat dia ya. Kau baca ini, kau baca apa? Kau baca kan bahasa Indonesianya, kau pikir Al-Quran kami pakai bahasa Indonesia. Makanya kami bilang kau umat terjemahan. Kenapa kami menuduh kau buruk umat terjemahan? Karena kalian itu bersandar kepada terjemahan. Ini bahayanya kalau mengandalkan terjemahan. Bahkan kalian pun terjemahan kalian direvisi-revisi. Ngeri kali bah ya. Kau tengok ini. Karena ada ini, ya, ada ini. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja koma? Padahal Allah belum mengetahui. Kau ambil ininya. Padahal kau lupa kalau Al-Quran kami bahasa Arab. Kau tengok mana komanya di sini. Am hasibtum an tudreku walamma ya'lamillah. Maka orang-orang ini, apakah kamu mengira bahwa Allah itu tidak tahu adalah perkiraan dari orang-orang yang dimaksud oleh ayat ini? Apakah kau mengira, wahai Muhammad, bahwa kau akan dibiarkan padahal Allah belum mengetahui? Itu bersambung ayatnya. Am hasibtum an tudraku walamma ya'lamillahu allazina jahadu, kata Allah. Ini Allah berkata, apa kau pikir kau dibiarkan saja sementara Allah tidak tahu? Ini bermaksud mengatakan kepada kau bahwa orang-orang ini menuduh Allah tidak tahu. Karena di dalam Al-Quranul Karim dikatakan, Allah berkata, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengetahui segala sesuatunya. Beda dengan Tuhanmu. Tuhanmu tidak mengetahui sama sekali kapan hari kiamat. Dia kutuk pohon ara. Ya, dia kutuk pohon ara, sementara dia tidak tahu kapan berbuah musim. Aduh, kok Tuhan tidak tahu musim pohon ara, ya? Jadi itu adalah perkiraan orang-orang kepada Allah. Makanya kau jangan baca terjemahan, kau tersesat kau, jalan-jalan kau, ya kan? Nah, jadi jangankan kitab, Tuhan kau pun berubah, bertobat. Tuhan kau yang tadinya roh,
Yang jahat, membunuh, membiarkan Daud mengambil bini orang, tidak membunuh Daud, tapi yang dibunuh adalah anak hasil jinanya. Lucu kau. Betul-betul aneh kupikir. Akan aku mikir-mikir ya, Tuhan kalian kok jahat kali di kitab perjanjian lama itu. Onan nggak mau menghamili istri kakaknya, dimatikan sama Tuhan. Daud mengambil istri orang, nggak dimatikan sama Tuhan. Malah sebab Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dalam Kisah Para Rasul. Terus kata kalian poligami itu zina. Lah kok betul Tuhan kau membiarkan Abraham poligami? Berarti kau pikir Tuhan membiarkan Abraham poligami? Giliran ada orang yang salah, hanya anak kecil 32 orang mengatakan naiklah botak, gondol, naiklah botak, dimatikan sama Tuhan kau. Kok kejam kali Tuhan kau. Suku Amalek dibunuhnya yang menyusui, hewan ternak yang gak salah apa-apa dibunuhinya. Giliran nyamar jadi manusia di abad pertama, kasihilah musuhmu. Tapi giliran saudara kau kalau salah, bawa ke mahkamah agama. Kalau ada saudara kau yang berkata jahil, masuk dalam neraka. Maka aku bilang Tuhan kau aneh gitu loh. Ini yang pelin-pelan ini, berubah dia, pendiriannya pun tidak teguh. Ya kan? Dia berubah, berubah betul. Ketika dia jadi manusia, dia ambil gandum pada hari Sabat. Padahal dia yang bilang sucikan, kuduskan hari Sabat. Tiba-tiba dia suruh anak muridnya ambil hari Sabat itu gandum orang. Dia ambil keledai orang. Kok kayak gitu Tuhan itu? Nah, anehnya lagi Tuhan. Ini Tuhan demi kecintaannya kepada dunia, dia utus anak yang tunggal untuk menghapus dosa dunia. Dia cuma di Yerusalem doang. Pernah Tuhan kau jalan-jalan ke Kalimantan? Enggak pernah. Pernah Tuhan kau jalan-jalan ke India? Enggak pernah. Pernah Tuhan kau jalan-jalan ke Bukit Tinggi? Enggak pernah. Di Yerusalem aja dia. Hah? Inilah aku maksud. Sudahlah Tuhanmu berubah, kitab sucinya pun berubah. Tuhan kau pun katanya mengasihi dunia, tapi muncul di Yerusalem aja. Padahal dia 33 tahun hidup. Aku aja yang 36 tahun sekarang hidup. Udah pernah aku pergi ke Jakarta. Udah pernah aku tinggal di Batam. Orang-orang Bang Poot ini pun ada orang yang udah pernah pergi ke luar negeri. Kira Tuhan kau pernah dia pergi ke India? Kata orang pernah, tapi nggak ada tertulis di kitabmu. Inilah yang ku bilang agak aneh ku tengok. Jangankan kitab, Tuhannya pun berubah, berkelamin. Kata orang Yahudi, Tuhan kami bukan manusia. Nggak ada itu Trinitas. Lah tiba-tiba kok Tuhan kalian jadi manusia? Orang Yahudi bilang haram makan babi. Jadi menurut kau ketika anak-anak di Makabe itu dipaksa makan babi, maka masuk neraka lah mereka. Tuh menurut kau, ngeri kali Tuhan itu ya. Takut aku, untung bukan itu Tuhanku. Astagfirullah. Oke, Bunda Uni sama Bang Mamat ya. Sekarang bisa saling tanya jawab, silakan karena sebentar lagi akan ditutup 5 menit. Iya, dia udah tanya. Dia udah tanya sama aku. Aku lagi bertanya sama dia. Ah, mantap ini. Halo Bang Mamat. Coba kok. Aku suka teriak-teriak emang mau Kan? Udah turun dia ya? Loh, terguncang. Mencret. Kenapa? Turun. Aduh, terguncang. Apanya terguncang? Kaki, kepala, pusing, mual, masuk angin. Iya, Aduh. Bunda Uni yang tutup aja, closing aja tutup dengan mungkin. Baiklah teman-teman. Jadi dia bilang tadi begini, tema kita ini tema tolol. Padahal dia yang kasih tema, berarti dia yang tulul. Dia yang kasih tema, dia bilang tema kita ke tema yang. Saya teriak-teriak ini kenapa? Saya itu bisa menjadi Uni Soviet ketika yang saya hadapi adalah orang-orang yang summun bukmum umyum faum la yarjiun. Mata tertutup, kuping tertutup, hati pun tertutup, tapi menuduh Al-Quran tanpa dasar ilmu pengetahuan. Tapi saya minta maaf ya saudara-saudara, kata-kata saya tadi itu adalah apa namanya itu ya, teknik dalam berdiskusi. Memang kan kalau kalian di gereja kan pendeta kalian kan teriak-teriak kan. Karena aku terinspirasi dengan pendeta kalian. Aku suka memang kalau lihat di gereja itu kalau haleluya, saudara-saudara, aku terinspirasi lah karena aku kan sering diskusi sama Tante Uti. Jadi jangan marah lah ya. Biasa lah ya, biasa kayak gitu ya. Minta maaf kalau ada salah-salah kata ya. Tapi yang penting adalah begini saudara-saudara. Al-Quran itu mengatakan Taurat Injil ada petunjuk dan cahaya di dalamnya. Tidak pernah umat Islam boleh menghinakan Taurat, Zabur, Injil. Tapi bukan Biblos. Bahkan Biblos pun begini Nabi kami ajarkan. Kalau ada orang fasik membawa kepadamu kitab, maka kau jangan tolak mentah-mentah. Jangan kau terima mentah-mentah. Bisa jadi yang kau tolak itu benar firman Tuhan. Bisa jadi yang kau terima itu adalah perkataan manusia. Itu kenapa para ulama kami kadang mengambil kisah Israeliat untuk ilmu atau edukasi
edukasi, tapi tidak jadi sandaran fondasi keilmuan, akidah kami. Tapi hanya untuk sekedar informasi, ya kan? Perspektif. Nah, jadi bukan berarti kami menghinakan kitab Taurat, Zabur, Injil. Tidak ada. Coba carikan satu kata di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Taurat, Zabur, Injil dipalsukan. Tunjukkan ayatnya sama Unirifa. Tidak ada, saudara-saudara. Itu hanya klaim dari siapa namanya tadi? Si Mamat tadi, yang menuduh bahwa kita mengatakan Taurat, Zabur, Injil dipalsukan. Nehi acakarenge, nehi itu merah-merah tidak ada ya. Yang ada bahwa dipalsukan itu bukan Al-Quran yang bilang, tapi skolar kalian. Mana buktinya Uniripa? Baiklah saudara-saudara, terpaksa Uniripa harus memberikan informasi ini kepada Om Poot. Semoga Om Poot dapat hidayah dan tahu betul kalau Unirifa semua perkataannya itu ada dasarnya. Mari kita lihat Om Poot. Unirifa bukakan data untuk Om Poot ya. Nih, spesial untuk Om Poot. Semoga Om Poot mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nih. Yang mengatakan kitab kalian itu palsu bukanlah kami. Ini adalah kitab 1 Yohanes pasal kelima ayat 7. Kalau kita cross check ini adalah nih ya. Ini. Nah, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Mari kita lihat salah satu pentafsir kalian, tafsir Yerusalem. Buka di sini. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin. Harus cepat-cepat nih biar waktunya, soalnya udah mau ini nih. Naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak apa Om Poot, tolong bacakan Om Poot, pasti tidak. Terus, apa ini? Pasti tidak asli Om Poot. Arti tidak asli sama dengan apa Om Poot? Palsu. Terima kasih, bukan Unirifa yang berkata. Tidak ada di Al-Quran yang mengatakan bahwa Taurat, Zabur, Injil itu palsu. Bahkan Allah katakan telah ada cahaya dan petunjuk dalam Taurat, Zabur, Injil. Tapi Taurat, Zabur, Injil yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa ya, mohon maaf, bukan Biblos. Karena Biblos adalah catatan-catatan manusia. Karena memang setiap kitab Tanakh itu beda-beda. Ada Tanakh Samaritan, Tanakh orang Yahudi Rabinik, kemudian lagi Septuaginta, itu pun berbeda-beda isinya. Kita bisa tunjukkan itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi ajaran benar itu Om Poot pasti tidak akan berubah. Apa itu? Tuhan itu echad. Contohnya kata Musa, Ya Israel Adonai Elohenu Ehad. Tuh, kata Yesus, Yohanes 17 ayat 3. Kehidupan kekal hanya mengenal Tuhan yang satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Bukan tunggal-tunggal, tritunggal. Tidak ada itu tritunggal. Tapi satu-satunya Allah yang benar. Dan kata Nabi Muhammad SAW, Qul huwallahu ahad. Linear ajaran itu. Oke, Bun. Terima kasih Om Poot. Mohon maaf Unirifa dengan semangat 45-nya walau umur masih 36 tapi semangat 45. Mudah-mudahan Om Poot memaafkan Unirifa, karena Unirifa tuh memang begitu kalau di room orang, suka acak-acak room orang. Tapi kalau di room sendiri kalem. Ya, udah naik sama-sama ya, lagi. nanti kalau Om Poot mau tanya-tanya Islam, naik ke room saya. Nanti karena teman-teman Kristen itu spesial, boleh bertanya apapun di roomnya Unirifa. Bukan Unirifa yang pintar menjawab, tapi Unirifa carikan jawabannya. Unirifa akan telepon sana sini, cari sana sini, kaji sana sini, lalu berikan jawabannya sesuai tafsir para ulama kami, atau kami izinkan para ulama kami yang menjawab. Itu untuk edukasi kalian teman-teman non-muslim yang ingin tahu tentang Islam. Terima kasih banyak Om Poot. Semoga Om Poot diberikan hidayah oleh Allah, difungsikan akal sehatnya, dan dijadikan manusia yang kembali kepada fitrahnya, yaitu tidak berdosa secara fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Izin saya pamit undur diri karena saya juga mau live. Makasih banyak Om Poot. Shalom. Saya tunggu kabar mualafnya. Ya, siap. Makasih ya, Bunda. Thank you. Oke.